Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kali ini coba suasana yang berbeda. Jadi kita sekarang lagi ada di kafe dekat rumah. Kemudian di sini ada backsoundnya juga menggunakan ada lagunya ya. Mudah-mudahan tidak masuk ke sini dan kena copyright ya. Jadi video ini untuk meneruskan seri belajar golang ya. Jadi kita sudah menjalani beberapa video di mana kita sudah bahas tentang introduction golang itu apa, kemudian juga sudah bahas tentang variabel tipe data, kemudian function dan beberapa latihan ya. Nah, kemudian dari situ kita saya merasa sudah cukup untuk ininya ya, untuk belajar basic-basic dan sintaksnya. Jadi kita sekarang akan masuk ke tahap yang lebih lanjut ya. Oke, ikuti terus videonya. Ya, jadi biasanya saya kalau misalnya belajar suatu bahasa pemrograman ya, kita lihat-lihat sintaksnya itu ya sedikit aja sebentar karena setelah kita belajar mungkin 2 atau 3 bahasa pemrograman, maka kita akan melihat suatu pola atau persamaan di antara semuanya. Jadi namanya bahasa pemrograman ya sama aja, di mana-mana kita mendeklarasikan variabel, kemudian kita membuat function gitu ya, kemudian ada percabangan dengan if else, kemudian ada perulangan misalnya dengan while atau dengan iterator gitu ya. Jadi itu sebetulnya sama di semua bahasa pemrograman. Memang ada sedikit hal yang berbeda nantinya kita akan lihat pada saat waktu kita bikin aplikasi gitu ya. Cuman secara garis besar ya sama gitu. Nah, jadi ini sebetulnya kalau kita sampai di sini kita merasa sudah paham gitu bahasa pemrograman, tapi sebetulnya kita belum paham gitu, belum bisa membuat aplikasi. Jadi saya biasanya setelah saya baca-baca sintaksnya, saya coba-cobain sedikit. Nah, tahap selanjutnya adalah saya lanjut langsung bikin aplikasi gitu. Nah, aplikasinya sebetulnya bebas saja, tapi akan lebih baik kalau dia tidak terlalu hello world banget ya, tidak terlalu simple banget, tapi juga tidak terlalu kompleks banget, tidak seperti satu aplikasi yang sudah jadi gitu. Nah, jadi di sini saya akan cerita tentang study case-nya yang akan saya bikin. Jadi kita akan bikin aplikasi e-wallet aja. Jadi e-wallet kan teman-teman juga sudah familiar ya dengan e-wallet. Misalnya kita menggunakan GoPay, Dana, OVO gitu ya. Jadi kita punya saldo di aplikasi, kemudian saldo tersebut bisa kita top up dengan berbagai metode, kemudian juga bisa kita gunakan untuk belanja atau transaksi gitu ya, untuk beli atau untuk bayar-bayar gitu. Nah, jadi itulah yang akan kita buat gitu. Jadi nanti tabelnya kira-kira ya ada tabel wallet, kemudian ada wallet itu dia berelasi ke tabel customer. Jadi ada customernya, customer punya wallet. Kemudian dalam satu wallet itu nanti dia ada saldonya, ada balance, kemudian juga ada history transaksi. Jadi tabelnya itu cuman customer, wallet, sama transaction gitu ya. Kemudian biasanya saya pengen ada fitur untuk audit log. Sebetulnya ini untuk menguji seberapa apakah si bahasa pemrograman ini dia bisa menghandle nested transaction ya. Jadi kalau di Java atau Spring Boot itu kan suatu hal yang sangat mudah sekali. Nah, dengan kita belajar bahasa lain kita akan bandingkan apakah ini lebih mudah atau lebih sulit untuk menghandle case-case yang biasa kita temui dalam aplikasi yang sering kita buat gitu ya. Kalau misalnya kita lihat aplikasi orang ya belum tentu case-nya sama dengan yang kita bikin gitu ya. Yang kita mau bikin e-wallet ya, saya sudah punya aplikasi e-wallet dengan menggunakan Java Spring Boot, kemudian kemarin kebetulan ada training juga menggunakan Vue.js front end-nya ya. Nah, jadi kita akan implement ulang aplikasi yang sama dengan menggunakan Golang ya. Jadi kita akan bikin aplikasi Go, kemudian web base ya. Kemudian setelah itu dia ngakses database-nya kita pakai Postgres. Kemudian untuk ngakses database-nya kalau di Java kita pakai ORM, Object Relational Mapping. Tapi di sini di Golang ya nanti kita akan lihat teknologi stack-nya apa saja gitu. Karena itu ternyata menarik juga untuk dibahas gitu ya pilihan stack-nya. Kemudian untuk antarmukanya atau interface-nya kita menyediakan 2. Yang pertama API karena saya pengen lihat seberapa mudah dia mengenerate JSON gitu ya, menerima JSON request dan kemudian mengeluarkan JSON response gitu. Kemudian juga kita akan bikin tampilan berbasis web yaitu HTML yang server side, jadi tidak pakai JavaScript front end tapi
langsung di-generate. Kalau di Java kita menggunakan time lift ya, tapi kalau di kayak Laravel kan dia langsung menggunakan blade ya, blade template gitu. Kalau di Golang nanti kita akan lihat seperti apa templatingnya gitu ya. Nah, kemudian juga kalau di Java biasanya kita menggunakan framework, tapi kita akan lihat dulu nanti di Golang seperti apa kondisinya, karena ini ekosistem yang sama sekali baru. Jadi kita akan buat aplikasi secara idiomatic Golang gitu. Artinya kita akan bikin kode program yang sesuai dengan kebiasaan ataupun format yang biasa digunakan oleh programmer Golang gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita membuat aplikasi Java yang ditulis ulang menggunakan bahasa Go gitu. Jadi kalau kita lihat masa stylenya menggunakan Java gitu ya. Tapi bahasanya Go. Nah, itu kan aneh gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu yang akan kita buat di video selanjutnya. Karena itu butuh laptop, jadi nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi sekarang kita bahas case study-nya yang seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dalam seri belajar Golang ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.